Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat taslih yang dimuliakan Allah, alhamdulillah ketemu lagi di series Jejak Sahabat di Bumi Syam. Masih yang bersama kita ada Bang Ustadz Amar, Masya Allah. Bang aja bang. Oh Bang Amar nih. Sehat Bang Amar. Udah lama banget ini kita setelah beberapa episode tentang sahabat Nabi yang sudah menaruh atau meninggalkan jejak di Bumi Syam. Ada Umar, ada Muawiyah gitu ya. Abu Ubaidah bin Ada Abu Ubaidah dan lain-lain itu. Nah, kemarin nih kan antum baru buat pulang dari sono tuh. Langsung dari Bumi Syam itu. Nah. Pasti kan auranya beda ya. Sahabat Asi juga udah ngikutin Bang Amar nih di Instagramnya dan lain sebagainya. Kita pengen bahas, kalau beliau mungkin banyak cerita dari sisi kemarin tempat ini, saya ke tempat ini, ada pelajaran apa. Nah, kita dari sisi sosok yang ada di Bumi Syam itu. Siapa yang mau kita bahas nih Bang Amar? Satu sahabat yang menarik banget, tapi underrated. Orang kan itu istilahnya hari ini ya. Bumi Syam kan Umar gitu kan. Atau ya Abu Ubaidah. Ini ada satu sahabat yang sebetulnya terkenal banget kalau teman-teman belajar hadis arba'in. Oh, banyak sekali dia riwayat-riwayatnya ya. Banyak, dan bukan banyak juga, tapi terkenal aja nih kalau dari arba'in, teman nggak sadar ini tuh sahabat. Yaitu Abu Ya'la Shaddad ibni Aus radhiyallahu anhu. Shaddad bin Aus, orang Ansor nih ya. Orang Ansor, jelas. Ansori. Ada apa dengan Shaddad bin Aus? Katanya mengantum ke sono, bagaimana tuh? Nah, ini intermezzo dulu nih. Nah, gimana tuh? Saya itu kayak diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul untuk mengenal sahabat Nabi lebih jauh. Nah, jadi ketika saya jalan di tembok Masjidil Aqsa ke arah pemakaman kaum muslimin, lalu melihat ke arah Bukit Zaitun, ada mihrabnya Nabi Zakaria alaihi salam di bawah itu, yang disitulah tempat Nabi Zakaria berdoa, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Dapatlah seorang anak namanya Yahya alaihi salam. Kalau kita melihat ke belakang, nanti kita berbalik badan, di situ ada makam dua orang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sebelah kanan kita itu adalah makam Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, dan di sebelah kiri kita itu adalah makam Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Masya Allah. Ini orang Ansor semua nih? Orang Ansor semua, di tembok persis. Jadi di makamnya Shaddad itu batu nisan itu bahkan nempel ke tembok, di tembok Masjidil Aqsa gitu loh. Masya Allah, kurang jejak apa lagi kalau dia di situ ya. Nah, dimakamkan di situ itu ya. Dia. Dan cuma kenapa saya pengen banget cerita nih sama antum ketika antum undang? Kenapa Shaddad bin Aus? Kan gak ada yang tahu. Seminggu setelah itu, saya ke tempat pertama kali Shaddad bin Aus jadi gubernur, ke Homs atau Hims di Suriah. Oh, antum juga ke Suriah kemarin ya? Ke situ, karena pulang dari situ tuh saya nggak ke Indonesia, langsung direct flight ke Homs, ke Damaskus dulu, habis dari Damaskus ke Homs. Hims beliau jadi Qadi atau gubernur ya? Gubernur. Oh, gubernur ya. Beliau jadi gubernur ya. Ketika di Hims, berarti yang ngangkat beliau itu zaman itu siapa ya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masih. Oh, Umar ya. Umar. Jadi ini ceritanya memang agak blur. Beliau itu ketika Futuhat Syam dikirim oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai ulama dari kalangan sahabat, dan sebagai juga salah satu pembesarnya sahabat, untuk menjadi gubernur di Homs. Cuma setelah wafatnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau tidak lagi ditugaskan di sana, pindah ke Baitul Maqdis. Di situ untuk ngajar para tabi'in yang ada di sana. Berarti di awal jejaknya sahabat Nabi ini ya, Shaddad ini beliau mengawali karirnya di Bumi Syam itu sebagai gubernur. Berarti ketika beliau sudah tidak lagi gubernur, sebagai apa? Sebagai faqih gitu. Iya, sebagai faqih, sebagai alim, ikut dalam tanda kutip tetap sebagai elemen pemerintahan kaum muslimin di Baitul Maqdis. Akan tetapi perannya lebih besar di bidang pengajaran. Keilmuan. Karena kan saat itu posisi Baitul Maqdis di hati kaum muslimin tanah suci. Maka mereka memperlakukan itu sebagaimana memperlakukan Madinah dan Mekah sebagai madrasah. Ada ulamanya, ya, orang-orang pada datang gitu. Betul. Dan melihat makam dia di tembok Baitul Maqdis, ya dia berarti ngajar di situ, ngajar di Baitul Maqdis. Berarti paling tidak ada dua peran besarnya Shaddad ya. Betul. Karena mungkin teman-teman sebagian yang tahu Shaddad ini mungkin dari sisi keilmuannya oke lah, udah pasti itu. Yang tadi antum bilang, beliau termasuk yang banyak meriwayatkan hadis. Bahkan penuturan Abu Darda kalau tidak salah nih ya. Dia ini fakihnya sahabat juga gitu ya. Ahlu zuhudnya sahabat. Zuhadul Ansar. Kalau saya pernah baca itu Zuhadul Ansar itu ada 3. Di antaranya
Ya, Shaddad bin Aus. Artinya tadi kita coba kerucutkan dua peran besar ya. Pertama, beliau sebagai masuk awal diutus juga sebagai pemerintahan. Betul. Sebagai gubernur bahkan ya. Betul. Jabatannya kala itu di atas ulama kali. Tinggi, mentereng itu jabatan itu. Ditunjuk oleh Umar lagi. Tapi nggak lama atau berapa lama beliau di situ kemudian akhirnya memutuskan ke ranah keilmuan setelah itu. Nah, kalau misalnya kita terima riwayat yang mengatakan karena tidak jelas nih kapan dia selesai jadi gubernur terus pindah ke Baitul Maqdis. Kalau kita oke lah biar gampang. Ketika wafatnya Umar bin Khattab, beliau pindah ke Baitul Maqdis. Berarti kan antara Futuhat Hims dengan wafatnya Umar bin Khattab itu kurang lebih berlalu waktu sekitar 5 tahun. 5 tahunan ya. Sekitar itu. 5 tahunan. Berarti ada dua nih. Ada pengaruh apa Bang Amar nih ketika Shaddad memimpin di Hims? Kan antum kemarin ke Hims kan? Itu dia. Itu mungkin ada peninggalannya apa atau ngobrol sama orang asli sana pasca dibebaskan dari rezim jagalnya Bashar tuh. Apa yang terkesan dari Hims juga ketika antum ke sana? Pertama ketika saya pertama kali memasuki Hims, saya pasti menuju Masjid Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Hancur. Nggak berbentuk apa memang ada tapi nggak ada orang yang bisa. Ada bagus gitu berbentuk gitu ya. Tapi sekitarnya itu bekas dibom oleh Rusia, dibom oleh Assad, Iran dan lain sebagainya. Ya. Betul. Mengapa? Karena kota Hims adalah kota di Suriah yang paling dekat dengan perbatasan Lebanon. Jadi tentara musuh pada saat itu orang-orang Syiah Rafidhah masuk dari kota Qushair. Itu di dekat Hims itu bikin markas di sana dan menghabisi kaum muslimin dari Qushair itu lalu bergerak ke Hims. Di sana sempat terjadi pertempuran besar-besaran selama beberapa minggu, habis mujahidin di sana. Nah, Hims itu dijadikan sebagai basis militer dari tentara Lebanon. Artinya bukan Lebanon pemerintah Lebanon tapi musuh Islam yang berasal dari Lebanon. Oh gitu, berarti kota Hims yang dulunya ya terkenal dengan Shaddadnya itu sempat hancur juga ya. Hancur. Dan memang ikon Hims itu justru bukan Shaddad sebetulnya, tapi Khalid bin Walid. Karena Khalid dimakamkan di situ. Oh gitu ya. Betul, ada makamnya dan dekat makamnya Khalid bin Walid itu ada Abdurrahman bin Khalid bin Walid yang pernah nantangin debat orang-orang Khawarij. Nah, terus di dekat situ juga ada makam Ubaidullah bin Umar radhiyallahu anhu. Artinya banyak sekali dimakamkan di Hims. Banyak, sangat banyak. Tapi bedanya Shaddad, karena kita bicara Shaddad, beliau malah dimakamkan di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis. Jadi biasa ya kalau kita lihat di periode Umar, ini biasa nih Umar itu suka copot-copot jabatan lah. Gitu ya suka-suka bukan suka-suka dia ya. Mutasi jabatan untuk apa? Satu, untuk menghindari adanya kerajaan kecil yang dibangun sahabat ini. Yang kedua, agar jangan sampai sahabat ini menciptakan sistem kekayaan bagi dirinya sendiri dengan jabatan yang dia pegang. Kan begitu. Nah, kemudian tapi Shaddad tidak mengalami itu. Bahkan beliau terkenal sebagai Zuhudul Ansor. Mengapa? Ini yang menarik. Syam kita tahu. Damaskus terutama itu menjadi ibu kota orang Romawi pada saat itu. Betul. Ya kan? Megah lah pastinya. Megah, subur, indah, megah, ya. Indah parah, indahnya tuh parah. Jadi kalau mungkin kalau teman-teman pernah ke Kairo gitu ya, yang segitu megahnya peninggalan zaman dulunya, kalau teman-teman pernah ke Jalan Ashraf atau kalau teman-teman mungkin pernah ke kota tua apa ya yang terkenal ya, kota tua Jakarta lah gitu bahasanya ya. Jauh lebih indah. Syam tuh jauh lebih indah. Segala-galanya jauh lebih indah. Bayangkan Shaddad ibn Aus, orang Ansor, yang Ansor kan kebanyakan jadi petani kan. Sekaya-kayanya orang Ansor itu tidak akan melebihi kekayaannya orang Mekah, gitu loh. Tetap. Tapi ternyata beliau diutus oleh Umar bin Khattab karena punya kapabilitas itu untuk menjadi gubernur di Hims. Dan Hims itu dari Madinah itu jaraknya sekitar 1 jam atau 1,5 jam perjalanan. Dari Madinah? Dari Damaskus. Oh, dari Damaskus. Oh, ya. Sebelum Madinah kayaknya jauh juga nih. Jauh dari Madinah jauh. Oh, dari ibu kota. Dari ibu kota pada saat itu. Artinya apa? Hims itu kota satelit yang penting sekali bagi pertahanan Damaskus. Kalau Depok kan bukan kota pertahanan ya. Ini tuh semacam, jadi gini, kota-kota yang ada di Suriah itu tuh, ada kota besar namanya Damaskus, lalu ada kota besar lagi namanya Aleppo. Nah di tengah-tengah itu ada Hims, ada Hama dan lain sebagainya. Ini adalah kota-kota satelit. Jadi kalau mau menaklukkan Damaskus itu dulu dari utara, dan dari utara pada saat itu adalah Romawi Timur. Itu datangnya lewat utara. Karena kan kalau Hims kita urutkan ke atas itu ada Hama, dari atas lagi ada Aleppo atau Halab. Artinya Hims kota yang juga punya sangat menentukan. Sangat menentukan, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mempercayai Shaddad untuk menjadi salah satu elemen pertama kaum muslimin yang memerintah kota tersebut.
Masya Allah ya. Apa artinya? Syaddad memiliki kapabilitas militer dan politik yang cocok untuk itu. Samping keilmuan hadisnya dan lain sebagainya ya. Itu dia. Artinya dahulu tuh sahabat Nabi kayak apa istilah multi talent ya. Multi talenta dari sisi manapun dia bisa gitu ya. Nah, dan kalau kita lihat kan hari ini di Syam itu adalah lahjahnya sendiri yang unik. Ini logatnya. Ini lebih dekat kepada Arab Fusha sebenarnya daripada lahjah di Arab Saudi gitu ya. Daripada Mesir, Saudi, Yaman juga kan ini lebih dekat lahjah Syam. Fun fact-nya adalah siapa keluarga dari Syaddad bin Aus? Syaddad bin Aus itu kan ayahnya adalah Aus bin Sabit. Itu saudara dari Hasan bin Sabit, dia ponakannya Hasan bin Sabit. Keponakan. Otomatis ini keluarga dibesarkan dengan tradisi bahasa Arab yang luar biasa. Tinggi, ya. Betul, dan program dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat itu adalah Arabisasi bahasa. Itu. Ya, karena banyak orang-orang mulai masuk convert ke Islam, mulai masuk ini dengan lahjah yang berbeda-beda. Betul. Mau artinya diseragamin sama Umar untuk ke bahasa Arab. Dan Syaddad bin Aus mengemban tugas itu di jantungnya bumi Syam, di wilayah Suriah. Ajib ya, dari situ aja nih yang katanya tadi Anda bilang underrated ini aja udah begitu, dia punya kapabilitasnya juga punya jejaknya sedemikian strategis ya, cukup strategis, bahkan termasuk ketika Umar menempatkan tadi, atau bukan menempatkan, setelah menempatkan di antara yang harus dilakukannya tentang Arabisasi bahasa. Nah, kayaknya agak-agak gimana gitu. Itu kan begini. Mungkin kalau bagi penjajah di dunia modern kolonialisme gitu ya, misalnya kayak penjajah Belanda memaksakan kurikulumnya itu kita belajar bahasa Belanda saat itu. Iya. Bagi yang dijajah Inggris memaksakan untuk belajar bahasa Inggris. Tapi kita nggak pada bisa bahasa Belanda dah. Dulu ada masanya, satu generasi kakek kita itu memang ada pelajaran bahasa Belanda. Oh gitu ya? Ada ya? Nenek saya masih bisa. Apa? Gitu. Overdomen apa? Ya pokoknya bahasa-bahasa Belanda kayak gitu. Dan terutama itu kayak bahasa company. Bahasa company di Jogja, di Bandung gitu ya. Kalau di Jakarta memang kan kulturnya orang Betawi itu anti banget dengan Belanda kan. Sehingga dia nggak mempelajari bahasa Belanda, tapi mempelajari bahasa Arab, itu kulturnya orang Betawi. Nah, cuman begini teman-teman. Jangan disikapi bahwa Arabisasi ini berarti bentuk penjajahan Arab atas bumi Syam, akan tetapi ini Quranisasi sebetulnya. Supaya mereka lebih dekat ke agamanya. Nah, dan terbukti akhirnya di masa Khalifah Utsman bin Affan sampai dengan di masa dinasti Umayyah, Syam itu menjadi madrasah keilmuan Islam tersendiri loh. Wah, jangan tanya kalau udah disebut Syam itu. Itu. Yang lagi ramai itu ini, apa sih istilah? Baghdad menulis, Kairo mencetak, Damaskus apa gitu. Itu Indonesia. Itu Indonesia memperdebatkan itu di YouTube. Iya. Itu dari dulu ya, keilmuan itu dulu. Salah satu menara keilmuan ya bumi Syam itu sendiri ya. Betul. Karena keberadaan para ulama juga di sana kali. Nah, maksudnya ulama sahabat gitu ya. Ulama sahabat, dan entah kenapa saya lihat ulama-ulama sahabatnya mayoritas tuh ada di sana. Yang paling gampang Mu'adz bin Jabal, fakihnya sahabat di situ. A'lamukum bil halali wal haram. Nah, dan ini anomali ya, di masa pemerintahan Umar bin Khattab, terlepas dari kejadian-kejadian besar yang melatari pemerintahan beliau di tempat itu, Umar berkali-kali ke situ. Ngunjungin, artinya ada something nih. Presiden kalau datang ke sebuah tempat, itu ngapain sih? Belum lama ke Cilodong. Artinya kan beliau tuh punya urgensi khusus nih. Syam ini harus jadi sesuatu nih gitu loh. Padahal ada Mesir, padahal ada Irak, saat itu sudah dibebaskan di masa Umar. Padahal ada mungkin Turki bagian selatan sudah dibebaskan oleh Umar, ada Yaman. Tapi kenapa paling sering ke Syam? Artinya pandangan strategis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat itu, Syam adalah jembatan kita menuju ke Konstantinopel. Syam adalah benteng kita terhadap Baitul Maqdis. Syam adalah jembatan kita menuju ke Asia Tengah dan lain-lain sebagainya. Dan Syaddad bin Aus ditugaskan di gerbangnya di Homs atau Hims tadi. Ini jadi apa istilahnya, sahabat yang nggak terlalu dikenal tapi dia punya perannya penting sekali di zaman itu. Nah, mungkin tidak terlalu dikenal di kalangan pembelajar tafsir, di kalangan pembelajar tarikh, tapi di kalangan pembelajar hadis orang ini something. Karena beliau yang kayak antum bilang tadi tuh di kitab Arba'in kan sering tuh Syaddad bin Aus langsung, atau beliau paling nggak keduanya gitu kan. Itu dia. Setelah dari rawinya dan lain. Nah, itu kan dari sisi beliau sebagai gubernur ya, pemerintahan.
legasinya yang paling kelihatan apa Ustaz dari seorang Syaddad dari sisi perpolitikannya ya. Kalau nanti kita akan bicara juga bagian yang kedua yaitu keilmuannya yang mungkin juga tadi udah beberapa kali kita spill sedikit gitu. Ini yang menarik memang, karena memang di Syam itu banyak tokoh-tokoh besar seperti Muawiyah bin Abu Sufyan, Abu Ubayyah bin Al-Jarrah, Khalid bin Walid. Maka kalau kita lihat legasinya dari seorang Syaddad ibn Aus memang tidak terlalu terlihat, tapi justru ada yang menarik. Beliau digelari sebagai zuhudnya orang Ansor, artinya sahabat Nabi yang dikenal paling zuhud dari kalangan Ansor. Dari kalangan Ansor. Dan beliau ditempatkan sebagai gubernur di tempat yang kayanya luar biasa. Kan gini, orang tahu, kita tahu orang ini zuhud dia masih kalau dia memang miskin di kota yang miskin ya itu mah bukan zuhud, itu artinya memang nggak cukup aja duitnya. Tapi begitu orang ini memerintah di tempat yang ultra kaya seperti Hims yang saat itu menjadi sumber jizyah dan lain sebagainya, orang ini tidak kehilangan gelar zuhudul Ansor. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itulah yang menyebabkan penduduk Hims mungkin masuk Islam secara berbondong-bondong. Mengapa? Karena melihat beda nih dengan orang-orang Romawi yang ketika mereka memerintah pejabatnya makin kaya. Ini ketika memerintah jajaran para sahabat Nabi dan para tabi'in itu ketika memerintah negeri Syam itu gimana sih? Masuk dalam jajaran orang-orang miskin di negeri itu. Padahal kalau mau kaya mah gampang banget ya. Kalau mau kaya gampang, dan orang-orang Romawi kan terbiasa. Oh, namanya pejabat ya pasti kilik-kilik lah, main tanah, main ini, main itu. Mungkin bahasa sekarang nih kayak dia gubernur di lahan basah. Nah, jadi gubernur di lahan basah. Gubernur di lahan basah, banyak proyek. Nah, untuk bisa kaya, memperkaya diri itu sangat mudah. Tapi ternyata legasinya itu lebih ke adab. Lebih ke adab, lebih ke, dan ini yang mempesona orang-orang Syam pada saat itu. Yaudah deh, convert kita masuk Islam. Karena ini beda nih, gitu loh. Ini beda nih. Karena yang selama ini mereka lihat kan pemerintahan Romawi. Nah, yang kita tahu lah Romawi dia punya kapitalisnya juga dari sisi cara meraup keuntungan sebesar-besarnya. Betul. Dari yang mereka duduki di situ ya. Di antaranya kota-kota yang banyak di Syam itu di antaranya. Berarti ternyata teman-teman Syaddad meninggalkan adab gitu ya. Adab. Meninggalkan keteladanan. Meninggalkan sendi utama dari peradaban untuk tidak menjadikan harta sebagai penopang utama dalam sebuah struktur masyarakat. Masya Allah, taja'alid dunya akbar hammina. Nah, wala mablagha ilmina. Kalau bahasa Betawinya, oh Allah, don't make dunia our biggest concern. Dan ini saya juga yang belajar yang menarik ini kan ada satu ayat dalam surat Al-Hasyr yang bicara mengenai fa'i. Ya kan, agar tidak berputar harta fa'i itu di kalangan agniya minkum. Oke, orang-orang kaya aja. Orang-orang kaya di antara kalian. Dan sebagai seorang gubernur di tempat ultra kaya dan futuhat masih berlangsung di sekitar Hims. Karena kan dari Hims naik ke atas ada Hama, naik ke atas ada Halab. Mungkin ghanimah tuh terus. Ghanimah itu pasti lewat tuh Homs, nggak mungkin enggak, gitu loh. Dan kalau yang menjalankan ini, ayat ini mustahil dijalankan oleh orang yang tidak zuhud. Iya sih. Ayat ini mustahil dijalankan oleh pemerintahan Islam yang pemimpinnya itu gila harta. Mustahil. Karena apa? Dia harus bagi-bagi fa'i. Dia harus bagi-bagi harta rampasan perang itu ke tempat-tempat yang memang di sana itu merata. Nggak cuma beredar di tengah orang-orang kaya. Kenapa kok di tengah orang-orang kaya? Karena memang dalam sebuah peperangan, orang kaya itu pasti kontribusinya lebih besar daripada orang miskin. Iya sih. Betul. Kontribusi harta, dia mensponsori panglima, apa dan lain-lain sebagainya. Bahkan kalau daerahnya hancur, dia bisa membangun ulang daerah itu dan lain sebagainya. Tapi di sini kali pemilu kali. Ya kurang lebih begitulah gitu ya, pemilu. Perang kan dalam sebuah perang itu kan ada garansi. Betul. Gitu kan. Kenapa seorang pemimpin negara itu berani memerintahkan pasukan yuk berangkat ke kota itu? Andai kata musuh di kota itu membalas menyerang kita, itu sudah ada dalam tanda kutip ya, asuransi, garansi, tenang aja. Nanti keluargamu akan ada duit dari negara, ditanggung bla 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 bla. Dan Syaddad bin Aus berkuasa di tempat semacam itu. Dan dia tidak silau sama sekali ya. Nggak silau sama sekali. Artinya sampai hari ini pun gelar kezuhudan itu terkenal dari sisi Syaddad ini. Artinya betul. Orang ini tetap tidak berganti gitu. Gelar yang dulu sebagai Zuhadul Ansar, salah satu ahli zuhudnya di kalangan Ansar, kemudian diberikan sebuah jabatan yang sangat mungkin untuk memperkaya diri, beliau tetap tidak tercemarkan. Masya Allah, ternyata seorang Syaddad ini meninggalkan keteladanan dalam pemerintahannya, bahwa jabatan itu bukan momentum buat memperkaya diri. Betul.
Itu mahal sekali itu sebenarnya. Sangat-sangat mahal dan untuk diingat ya, Shaddad itu kan bukan berasal dari lingkungan keluarga pemerintahan juga sebetulnya kan. Betul. Beda kalau misalnya kita lihat dari keluarga orang Quraisy, yang mana orang Quraisy itu kan politiknya luar biasa tuh kalau kita lihat di Mekah kan. Kalau kata ini al-a'immah tuh Quraisy. Para imam tuh ya Quraisy. Quraisy. Ini enggak, dia tuh berasal dari kalangan Ansor, yang mana profesi utama orang-orang Ansor adalah bertani, berkebun gitu kan. Orangnya lebih lembut gitu kan. Kalau teman-teman ke Madinah aja sampai hari ini, orang-orang Madinah tuh lebih lembut daripada orang Mekah. Ya kan? Iya, sangat terasa lah bedanya. Itu Masya Allah, berarti Shaddad ibn Aus al-Ansari ini memberikan keteladanan ya terbesar dalam, let's say itu sebagai legasinya beliau saat memerintah ya. Menarik nih Bang Amar. Kita ngambil dari sisi keduanya, seorang Shaddad sebagai ahli ilmu, terutama jejak seorang Shaddad ini selain di Madinah ya, karena kita pembahasan tentang bumi Syam. Apa nih Bang Amar yang sangat kelihatan dari sosok Shaddad dalam keilmuannya saat meninggalkan jejak-jejak keilmuannya di kota Hims kah, atau ketika beliau sudah pindah ke Baitul Maqdis? Nah, kalau saya lihat ya, tampaknya kalau di Hims beliau tidak sempat mengajar terlalu banyak. Itu yang pertama. Karena di pemerintahan ya. Karena di pemerintahan. Wajar lah, namanya orang pemerintahan. Umar juga melarang orang-orang pemerintahan itu terlalu aktif meninggalkan dunia pemerintahan. Maksudnya sibuk di tempat lain lah gitu loh. Umar tuh melarang. Berdagang aja nggak boleh gitu kan sama Umar. Nah, saya lihat, tapi gini ya, kalau kita lihat urutan-urutan munculnya para perawi hadis, itu rata-rata memang di masa akhir pemerintahan Umar. Mengapa? Karena Umar melarang para sahabat untuk mengajar. Para sahabat yang sekaligus pemerintah, apa? Bukan sekaligus pemerintah. Jadi gini, ada satu larangan ini diketengahkan pembahasannya oleh Syekh Ali As-Salabi misalnya, bahwa Umar itu melarang para sahabat untuk meninggalkan kota Madinah, dalam artian agar mereka tidak dikerumuni manusia sehingga muncul perbedaan-perbedaan nyebar gitu ya. Entar dulu gitu. Tapi begitu di masa Utsman, barulah para sahabat disuruh nyebar, dan di sinilah baru muncul perawi-perawi hadis. Gitu loh. Nah, cuma di sini saya melihat tampaknya Shaddad ibni Aus itu baru ngajar ketika beliau sudah di Baitul Maqdis. Bukan ketika di Hims. Bukan ketika di Hims. Gitu loh. Karena yang saya lihat gitu ya, satu, Baitul Maqdis di masa Umar setelah dibebaskan lebih kondusif untuk ngajar. Lebih kondusif, apalagi mungkin ya para sahabat juga mengambil keutamaan atau fadhailnya sebagai tempat iktikaf dan lain-lain sebagainya, kan sambil ngajar sambil iktikaf di Baitul Maqdis, kan gitu. Saya lebih banyak aktivitas keilmuan Shaddad nih ketika beliau sudah tidak lagi pemerintahan, artinya memerintah di kota Hims, kemudian baru pindah ke Baitul Maqdis itu. Indikasinya seperti itu, indikasinya. Berarti kan mau nggak mau mungkin yang sangat kental dari Shaddad ini ilmu hadis ya mungkin. Ilmu hadis gitu loh, ilmu hadis. Meskipun kita tidak bisa pungkiri bahwa orang-orang yang dijadikan pejabat oleh Umar bin Khattab itu kan punya kriteria dia faqih. Oh iya, artinya faqih itu ya ilmu hadis punya, tafsir punya, dari fikih terutama gitu kan, fikih. Karena kan di masa pemerintahan Umar bin Khattab kan sering banget Umar itu mengalami perkara-perkara fikih. Dia mendebat sahabat, kamu dari mana dapat ini gitu kan, terus sahabat mendebat Umar nggak bener nih gitu kan. Banyak banget hadis-hadis yang cerita seperti itu. Dan saya lihat apalagi ya daerah Syam ini kebutuhannya berbeda dengan daerah Persia dan daerah Arab. Ini pernah dikuasai oleh satu bangsa yang menggunakan kitab, ya kan, yaitu Injil atau Alkitab lah, Bible gitu bahasanya kan. Terpelajar lah ya. Terpelajar, terdidik, ada sekolah di sana, ada sistem pendeta di sana gitu kan. Artinya butuh seorang sahabat yang lebih dari sekedar faqih di sana, memahami cara dakwah dan lain sebagainya. Dan alasan Umar mengangkat seorang Shaddad di kota jantungnya Syam di dekat Damaskus yaitu Hims, ini pasti ada alasan tertentu. Baik, artinya Shaddad ini punya kapasitas yang tidak biasa. Mungkin maksud Umar, kalau tadi antum bertanya, untuk mengkondisikan umat tertentu, maksudnya di Syam itu yang mereka, kalau tadi bahasa antum itu sudah terpelajar, sudah punya kitab, lebih kritis kali ya, lebih kondisi kritis, kali itu pasti. Bagi mereka baru-baru mu'alaf, convert masuk Islam gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan tuh kayak perlu diajukan kepada orang yang expert lah. Itu dia. Orang yang kayak faqih beneran tuh ya, nggak bisa sembarangan yang atau setengah faqih tuh.
Setengah fakih itu gimana ya? Setengah fakih artinya cuma tahu-tahu aja kan gitu bahasanya kan. Ya setengah fakih gitu. Tapi pentingnya kayaknya nggak cuma syahadat ya Ustaz ya. Nggak cuma pas syahadat, tapi kan kita bicara dalam kasus Homs secara khusus. Oh iya, syahadat yang ditempatkan. Karena kan beberapa ahli ilmu juga ditaruh di sana sebenarnya. Betul. Untuk mengkondisikan daerah Syam secara umum, Hims secara khusus. Betul. Tapi artinya tadi ya Ustaz ya, syahadat ini baru pindah ketika Umar meninggal. Betul. Ke Baitul Maqdis. Itu menurut riwayat sebagian ulama. Artinya apa itu ya? Artinya memang bisa jadi tugasnya selesai. Dia mengundurkan diri gitu? Bisa jadi. Karena kan ada kejadian, ada beberapa sahabat gitu ya. Memang setelah periode Umar, dia tidak mau lagi menjabat yang lain. Ya karena ada mungkin karena dicopot atau apa gitu kan dan lain sebagainya. Dan mungkin juga karena Syaddad juga ingin. Tapi gini, Syaddad meninggalkan Hims bukan berarti karena dia tidak mau ditugaskan lagi, gitu loh. Iya. Tapi dia justru pergi ke tempat yang lebih urgen, yaitu Baitul Maqdis kan itu. Betul. Artinya apa? Dia sebetulnya meninggalkan dunia politik untuk masuk ke dalam dunia keilmuan. Wah ini berat nih. Berat itu. Hari ini mungkin sebaliknya kali sebagian orang. Banyak orang meninggalkan dunia keilmuan. Dari yang sebelumnya keilmuan merambah ke dunia politik ya, meskipun ya nggak salah juga aja ya. Cuman kan artinya kalau sampai umat nggak ada yang ngajar, nah ini sebenarnya batasannya kayaknya kalimat Umar deh. Mungkin antum tahu nih kata Umar, tafaqahu qabla an tusawwadu. Itu kan jadi faqih dulu sebelum mimpin umat. Karena bahayanya ketika kata Umar, kalau kamu udah mimpin, kamu nggak ada kesempatan lagi buat bertafakuh. Kayak kalau kita lihat Syaddad nih, rasanya beliau ini udah jadi faqih duluan sebelum mimpin. Karena di Madinah kita tahu kan track recordnya beliau sebagai ahli ilmu, ahli hikmah, ahli zuhud. Betul. Itu sudah terdengar lah ya. Baru Umar nunjuk itu udah pas rasanya. Gitu ya. Itu kayak isyarat sih buat siapapun yang mau jadi pemimpin, ya harus jadi faqih dulu gitu kali Ustaz. Dan bahkan beberapa ulama ahli tarikh atau ahli tabaqat juga mengatakan Syaddad ini sudah ikut perang sejak perang Badar. Kan di perang Badar inilah fikih ghanimah itu dimulai tuh. Di perang Badar inilah fikih tawanan itu dimulai. Terus apalagi selain tawanan pokoknya fikih jihad lah secara umum itu dimulai. Dan di sini bukan cuma diajari ceramah gitu loh Nabi kan, ini pokoknya caranya begini tapi mengalami langsung praktek langsung. Dan ini yang menurut saya jadi unik. Dan Aus bin Thabit ayahnya ini juga dinyatakan sebagai peserta Bai'atul Aqabah. Oh menarik ini orang-orang hebat ini. Berarti kan memang satu keluarganya ini itu dekat banget dengan peristiwa-peristiwa besar dakwah di masa Nabi SAW. Pelaku gitu loh, bukan cuma nonton. Iya, bukan cuma nonton. Beda dengan para sahabat-sahabat kecil yang lain gitu ya, masih sahabat-sahabat Shaghir yang masih kecil usianya, maksudnya nonton aja gitu loh di zaman Nabi. Nonton artinya beliau ikut perang belum boleh gitu kan karena masih kecil, atau cuma kalaupun meriwayatkan hadis tentang sesuatu, dia mendapatkan itu dari ayahnya saja. Artinya dia tidak mengalami langsung gitu loh. Syaddad mengalami langsung. Masya Allah. Itu yang jadi soal kan. Jadi pengalamannya yang juga membentuk pribadi Syaddad kali ya. Betul. Selama beliau membersamai Nabi di beberapa peristiwa-peristiwa penting dan bersejarah. Terus peristiwa besar lah ya, Bai'at Aqabah, Badar itu kurang besar apa? Iya, itu dua peristiwa paling besar itu di awal dakwah. Masya Allah, artinya Syaddad ini paket lengkap di mana beliau juga punya talenta yang sangat mumpuni, baik dari sisi pemerintahan, memimpin, juga dari sisi keilmuan. Nah ini juga kita nih saat yang mungkin belakangan ini marak pengen jadi anggota fulan atau pejabat fulan gitu, kayaknya perlu nyontoh Syaddad lah, karena pembahasan kita tentang Syaddad nih. Kalau mau begitu jadi faqih dulu, tapi kayaknya gimana ya, bukan pesimis tips. Sebenarnya bisa kan, artinya sekarang juga banyak ulama yang masuk ke lingkup pengajian di kantor pemerintahan dan lain sebagainya gitulah ya. Tapi kayaknya bukan buat jadi faqih deh. Kayaknya ya, ngaji aja ya, buat ngisi aja lah gitu. Kayaknya karena untuk menjadi seorang faqih itu punya treatment sendiri ya, khusus kayaknya tuh. Tapi ala kulli hal teman-teman, Syaddad ini sosok yang inspiratif, meskipun tadi di awal sudah disebut underrated memang. Nggak banyak yang tahu. Kita siapa sih gitu. Ya, baru dengar, bahkan ada yang baru dengar. Ada yang baru dengar. Tapi ala kulli hal ternyata sosok yang sangat
berpengaruh dan bahkan meninggalkan banyak sekali jejak-jejak kebaikan, khususnya di dua sisi ya, sisi pemerintahan, perpolitikan, pun juga dari sisi keilmuan. Ada lagi Bang Amar yang bisa diceritakan, apalagi kemarin antum ke makamnya beliau itu. Nah, itu ya memang intermezzo juga nih ya sebagai penutup ya. Saya kemarin ketika ke makam beliau itu sayang sekali cuma sempat memvideokan 30 detik dan itu pun nggak sampai selesai ngomong. Kenapa? Tentang syahadat. Saya cerita tentang syahadat di situ kan. Ini makamnya Syahadat bin Aus, kita lihat makamnya dan lain sebagainya itu kan. Karena ternyata tiba-tiba ada tentara penjajah datang ke belakang saya. Terus kayak, "Wih, intinya jangan lo, pergi lo." Itu yang ngelarang gitu loh. Artinya kita boleh lewat situ tuh boleh gitu loh. Tapi nggak boleh terus ngonten terus apa. Karena kan kita ada rombongan kurang lebih saat itu sekitar 10 orang. Mencolok kali ini menurut mereka. Iya, cukup ramai. Dan memang tentara penjajah itu paling sebel sama orang Islam yang datang ke Aqsa tapi kelihatan pinter. Oh iya. Kelihatan pinter tuh maksudnya, loh kok nih dia tahu tempat ini, atau ngonten dan lain-lain sebagainya. Itu garis merah banget tuh buat mereka. Betul. Karena ini orang bukan pasti kesini bukan buat foto-foto doang nih. Itu dia tahu sejarahnya nih. Ada pesan pasti di situ kan yang mau kita sampaikan nih. Dan tentara penjajah ngelarang, udah kita disuruh pergi cepat-cepat daripada handphone kita diambil atau travel kita kena masalah. Masya Allah. Nah itu cita-cita saya yang belum terwujud ya, kita bisa ke Baitul Maqdis karena di sana nih kumpulan orang-orang soleh ngumpul banyak banget di sana, sahabat-sahabat Nabi banyak juga di sana, makanya paling tidak kita mengilmui diri dulu lah dengan belajar siapa tokoh-tokoh di balik kejayaan Islam di bumi Syam. Betul. Terima kasih Bang Amar atas kesempatannya kali ini. Insya Allah teman-teman, sosok-sosok yang mungkin akan kita bahas ke depan pun adalah sosok-sosok yang tidak kalah pentingnya dalam pembebasan, dalam memakmurkan, dalam menjaga, dalam menjaga peradaban di bumi Syam. Itu semua insya Allah ada di series atau jejak sahabat Nabi di bumi Syam insya Allah. Akhir kalam kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.